eh, mengenai tipe-tipe soalnya, kemudian juga apa namanya, bagaimana trik untuk menjawabnya, kurang lebih gimana manajemen waktunya, karena beberapa soal kan berbeda-beda ya tipenya, ada yang eh, 1 jam, ada yang 1 jam, ada yang 1 menit, ada yang 30 detik, karena kan untuk soalnya kan waktunya hanya 50 menit dan ada 50 soal yang harus dikerjakan dan itu lumayan banyak menurut saya. Jadi untuk sekarang kita akan praktis lagi untuk reading. Bentar, aku izin share eh, soalnya di grup. Bentar. Jadi untuk reading ini memang harus sering praktis ya teman-teman untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena sebenarnya yang tahu di mana kelemahannya kan teman-teman sendiri ya. Dan itu bisa dilihat dari beberapa kali teman-teman mencoba latihan mandiri. Jadi nanti eh, aku akan analisa juga teman-teman kendalanya di bagian apa karena tiap orang kan berbeda-beda dan nanti setelah mengerjakan praktis kita diskusi untuk apa namanya apa yang bisa diimprove gitu. Kalau dari teman-teman latihan mandiri di sini dari Kak Eria, Kak Narulita dan Kak Laila untuk kendalanya di reading apa ya kira-kira? Atau gimana? Untuk range range jawabannya apakah banyak yang terkecoh atau gimana? Em, saya dulu ya, Kak. Boleh silakan Kak Eria. Kalau saya pengalamannya sih lebih ke reading itu kan bagian terakhir dalam tesnya. Harus listening sama grammar dulu. Nah, itu kondisinya agak Udah capek ya? udah agak capek, udah agak bingung juga jadinya banyak kayak banyak nge-skip gitu loh Kak kalau aku baca baca passage-nya itu terutama passage yang susah-susah kayak membaca mungkin seperti kata-kata yang sulit atau kayak frase-frase yang Scientific scientific gitu ya. scientific seperti itu juga sih Kak, seperti itu. Jadi Dan kemudian ya kebanyakan itu sih kalau menurut saya soalnya juga jawabannya kan tidak serta-merta tercantum, jadi banyak yang tersirat juga harus dipahami juga gitu loh Kak. Bener nggak sih? ya benar. Jadi banyak banyak parafrasenya juga ya untuk reading ini. Apalagi kalau udah di jam-jam terakhir kan sudah mulai ini ya, mulai konsentrasi mulai hilang. Jadi permasalahan di KRIA lebih ke konsentrasi, kemudian juga kelelahan dan juga memahami kalimat yang kompleks ya berarti. Karena kan di bacaannya yang di reading itu kadang ada yang mudah, kadang ada yang kayak nggak ngerti nih tentang apa gitu. Jadi lebih ke arah situ ya untuk KRIA. Ya, mungkin ke pemahaman bacaan secara menyeluruh dan juga pemahaman paragraf 1, 2, 3, 4 ini membahas tentang apa dan apa gitu sih. Ya, lebih ke pemahamannya aja sih, Baik, dan jadi gitu ya. konsepnya. Oke, nanti kita coba ini ya, kasih solusi untuk setelah praktis. Oke, terima kasih Kak Iria atas yang telah disampaikan. Kemudian mungkin yang lainnya bisa sharing, nanti kita bantu untuk apa namanya analisa kira-kira seperti apa ya eh, trik yang paling tepat gitu. Karena reading memang menurutku yang paling bisa dibiasakan. Gitu. Jadi banyak latihan, banyak banyak latihan akan banyak juga eh, apa namanya jawaban benarnya. Bentar, bentar. Oke, aku coba baca chatnya dulu ya. Kalau saya sering kurang waktunya, Kak, butuh waktu lebih lama. Oh, lebih ini ya, lama ya. Kemungkinan untuk hal ini itu problemnya manajemen waktu ya. Kalau Kak Narulita itu mengerjakannya tiap nomor diberikan durasi yang sama atau gimana? Atau nanti yang vocab
yang vocabulary didahulukan atau gimana biasanya? Biasanya sih langsung sesuai orang nomor sih Kak ya. Nanti aku sarankan untuk praktis ini coba untuk jenis soal vocabulary dan juga eh, jenis soal yang jawabannya pasti, yang apa sih namanya lupa aku. Eh, Accurate information itu nanti eh, lebih cepatkan. Jadi nanti yang factual information, yang negatif factual information itu juga lebih bisa dicepatkan. Nanti baru yang kayak paragraf satu tentang apa gitu. Nah itu kan butuh kesimpulan ya, apa yang lebih ke menyimpulkan itu nanti bisa dikasihkan lebih lama. Karena memang kita tidak perlu menjawab semua soal, menjawab semua soal. Kita tidak perlu membaca semua soal. Jadi untuk soalnya itu eh, kita skimming dulu aja, nanti langsung kita cari di bacaannya. Jadi kita juga tidak perlu membaca semuanya. Nanti ada beberapa yang perlu baca cepat, ada juga yang baca komprehensif. Nanti aku tunjukkan untuk cara menjawabnya ya, agar biar lebih bisa komprehensif. Oke. Kemudian itu tadi Kak Lolita ya. Kemudian mungkin Kak Anida dan Kak Laila, kendalanya selama ini apa? Ini Kak Laila, kadang ceritanya kompleks dan vocabnya banyak yang nggak ngerti Kak. Jadi jawabnya bingung kata utama ya kurang. Oh vocab ya. Berarti memang kalau vocab itu dibanyak-banyakin membaca, praktis dan juga ada satu sekali lah belajarnya itu dikasih tahu artinya. Jadi kayak kan biasanya kita kan belajar ya. Waktu membaca itu kita artiin satu-satuan. Nanti kalau waktu bingung cari di internet apa artinya, cari di kamus apa gitu. Jadi lebih biar lebih wide range eh, vocabulary-nya akan meningkat. Karena memang untuk vocab ini kita ini ya apa namanya eh apa namanya kayak hoki-hokian gitu Mas. Kalau aku bilangnya tuh kayak hoki-hokian karena kadang kita menemukan arti yang mudah, kadang artinya juga nggak mudah itu apa gitu. Jadi itu menurutku jangan dijadikan sebagai halangan yang berarti ya karena itu soalnya hoki-hokian. Jadi nanti kalau ada soal yang tipe itu ya kalau yang kita nggak tahu kita match-matchin aja, jangan habiskan waktu lama di sana. Kita jawab ya yang jawabannya lebih pasti-pasti. Jadi seperti itu. Kalau Kak Laila sudah, Kak Anida gimana Kak Anida? Halo Kak, oh Iya iya, Kak Anida gimana untuk readingnya? oh, kalau saya terkendala di persamaan kata sih Kak. Jadi nanti kalau misalkan ada vocab terus disuruh mencari meaning yang sama itu biasanya kadang susah karena minim Kata vocabulary sedikit. juga. Mm-mm. Berarti mirip-mirip dengan Kak Laila ya untuk Kak Anida. Kalau faktor yang eh, fakta yang benar atau fakta yang negatif itu berarti sudah lumayan aman ya. Nanti kita coba praktiskan juga belajar manajemen waktunya. Oke, aku sudah kirim reading praktis di grup. Itu kita jawab dulu nomor satu sampai sampai berapa ya? Udah. 1 sampai 10 dulu aja. 1 sampai 12. Tapi nomor 7 itu nomor 7 itu ditinggalkan saja. Jawa itu dengan lain. Ya, nomor 7 ditinggalkan. Jadi karena ada 12 soal, kurang lebih nanti waktunya adalah sebenarnya kalau real test itu sekitar 12 menitan juga ya, kayak 13 menit, 15 menit. Cuma nanti kita karena praktis, karena aku kasih waktu lebih juga. Jadi 20 menitan aja lah. 20 menit untuk soal 1 sampai 12, nomor 7-nya ditinggal ya.
Jadi seperti itu. Ntar aku coba share screen juga untuk yang kita bahas. Share screen itu udah kelihatan belum teman-teman? Udah, Kak. Ya, Udah kita kelihatan, akan Kak. membahas tentang prehistoric astronomers. Jadi ini agak menarik ya. Aku sebenarnya agak kadang kalau reading itu kadang tertarik, kadang nggak tertarik gitu. Tapi saranku buat teman-teman itu nanti ditertarik-tertarikin aja ya. Kayak misal tipe tipe soalnya itu tidak menarik, paksa aja nggak apa-apa gitu. Di sini ada 12 soal. Kemudian yang aku maksud tadi nomor 7 itu yang ini tuh nanti eh di apa namanya? Ditinggalkan saja. Jadi jawabannya yang nomor 1 sampai 11 nanti. 1 sampai 12 tapi 11 soal. Untuk filenya aman kan ya teman-teman? Sudah bisa membaca filenya masing-masing? Iya, aman, Kak. Karena nggak cukup ya kalau di bawah turun ya. Aku coba sesi ini juga kali ya. Tapi nggak bisa sih. Ya. Oke, oke. Karena ini 1955, nanti 19 berapa sih? 15. 19, 1915 ya timernya. Aku kasih juga timer di sini aja deh. Biar seru. Oke, selamat mengerjakan teman-teman. Nanti kita bahas dan kita analisa. Teman-teman kendalanya di bagian mana? Kak mau boleh nggak boleh ngomong juga nggak Kak? Gimana, gimana? Aku jadi keinget juga sih kalau dulu aku ngerjakan tes itu Mm-mm. nggak boleh dicoret-coret ya soalnya Oh ya. iya, iya aku lupa ngingetin. Jadi untuk paper itu nggak boleh dicoret-coret teman-teman. Jadi listening pun juga seingatku nggak boleh dicoret ya. Jadi nanti hati-hati kalau membuat catatan karena nggak boleh dicoret. Itu kan kayak buku gitu kan, kayak dipakai untuk seumur hidup gitu. Tapi untuk bagian teman-teman yang komputer itu kan eh, nggak tahu ya. Maksudnya mereka kan nggak tahu kalau kita pakai notes atau enggak. Jadi kalau komputer itu lebih 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 fleksibel. Cuma seingatku untuk komputer itu bisa di highlight nggak ya? Aku udah lama tesnya, aku tesnya tuh tahun lalu. Kalau IELTS kan bisa ya di highlight ya. Kalau TOEFL seingatku kok kayak nggak bisa ya seingatku. Jadi itu tergantung ini ya nanti Kak, teman-teman cari tahu ya untuk tesnya yang paper bagaimana atau yang komputer bagaimana sesuai kebutuhan. Yang nomor 2 udah susah Kak. Not mention itu nyarinya susah di sini. Not mention itu butuh waktu yang lama ya. Aku sarankan untuk negative information itu agak diberikan waktu yang lebih lama. Karena memang udah not mention itu apa namanya harus dieliminasi. Mm-mm. Ya, makasih Kak. Baik, Kak Krisanto. Kita praktis reading ya teman-teman. Jadi karena Kak Krisanto baru hadir juga, filenya ada di grup untuk praktis readingnya. Kita ada waktu 20 menit nanti Kak Krisanto bisa
mulai karena baru saja mulai sebenarnya. Jadi eh, bisa menyusul. Nanti dibahas atau aku kasih tambahan waktu sekitar 5 menit untuk Kak Santo. Jadi seperti itu ya Kak Santo.
Teman-teman, saya izin ini ya ke toilet. Jadi nanti waktunya aku tambahkan sekitar 5 sampai 7 menit ya. Mungkin sampai 20 20 nanti aku balik lagi. Semangat.
Baik, teman-teman, apakah sudah selesai? Kak Elia sambil webinar ya? Iya, nggak apa-apa. Silakan. Untuk Kak Laila, Kak Narulita, dan lainnya, apakah sudah selesai semua? Belum semua ya. Untuk Kak Laila sampai berapa? 9, Kak. Baru sampai 9. 9 ya. Iya. Mungkin karena Kak Laila sama Kak Narulita belum selesai, kita kasih waktu tambahan 5 menit kali ya. Nanti 25 kita bahas sekalian, jadi agak lebih ini. Karena kurang dikit ya, sayang banget. Oke, aku tunggu 5 menit lagi ya, sampai 25-an atau 26. Yang lainnya bisa dicek lagi, mungkin ada yang ingin dicari lagi jawabannya.
Baik, teman-teman, apakah sudah selesai? Sudah, Kak. Sudah ya, kita bahas satu-satu dulu ya. Bentar, mana ya filenya? Bentar. Oke. Apakah udah kelihatan share screen-ku? Belum ya? Si loading ya? Sudah kelihatan ya? Oke. Oke, mungkin dari salah satu dari teman-teman ada yang ingin menceritakan sebenarnya prehistoric astronomers itu tentang apa sih untuk bacaan ini tadi? Mungkin dari Kak Narulita, Kak Santo, atau Kak Elia juga boleh. Kak Anida juga boleh. Silahkan. Salah satu. Kak Laila barangkali, silahkan. Kira-kira tentang apa sih tadi prehistoric astronomers? Mungkin sejarah astronomi dari sejak dulu ya. Iya ya, namanya aja dari prehistorik, jadi sebelum historik ya. Mungkin yang lainnya, kira-kira yang setelah membaca, yang lebih spesifik, Kak, boleh saya Kak? boleh silahkan. Prehistorik, bentar, ini gimana sih? Prehistorik, ya nggak mau buka. Oh ini. Prehistoric astronomers. Jadi mereka itu orang-orang yang melihat gerakan-gerakan dari bintang, dari bumi, dari celestial beings gitu untuk menentukan dan mencari pola dari cuaca, dari pergerakan mungkin pergerakan alam juga. Nah, ini supaya bisa tahu kapan menanam tanaman, kapan musim kemarau, kapan musim hujan, gitu sih Kak. Benar ya, jadi ini memang ceritanya mengenai astronomers di masa lampau itu sebelum adanya era modern ya mereka gimana untuk menentukan weather, untuk juga efeknya ke tanaman. Di sini ada dia ngomong ya efeknya terhadap tanaman dan juga ke binatang juga itu ada hubungannya dengan benda-benda di langit gitu. Kemudian di sini juga ada metode-metodenya. Ada orang dulu tuh uh, ada construction khusus yang bisa semacam observasi mengenai uh, celestial benda-benda luar angkasa gitu ya. Oke, kita lanjut pertanyaan aja ya jawabannya. Mungkin jadi teman-teman udah pada menjawab. Untuk nomor satu itu kira-kira jawabannya apa ya? The word correlated ini adalah vocabulary. Jadi vocabulary ini saranku jawabnya cepat aja. Kalau misal nggak tahu nanti dicocok-cocokin. Kalau semisal udah pasrah nggak tahu nggak apa-apa dilewatin aja gitu. Kira-kira teman-teman jawabannya pada apa ya bisa di chat?
Halo, halo, tes. C mungkin Kak. Oke, Kak Laila C, yang lainnya? Saya B, Kak. Iya, agak Dengan berbeda ya. incoordination. Kemudian mungkin yang lainnya ada yang jawabannya berbeda juga. Chat ada C, B, B ya. Mungkin Kak Anida bisa dijelaskan kenapa B dan juga Kak Risanto kenapa kok memilih C. Agak ada perbedaan ya. Correlated to. Correlated. Correlated itu di mana ya tempatnya? We're often we're often correlated we're often correlated with the movement of the celestial bodies. Ini kira-kira apa ya? Correlated with the movement. Tadi B. Mungkin perwakilan salah satu jawaban bisa memberikan pendapatnya. Halo? Halo? Tes, tes. Kalau misalnya yang nomor satu kan artinya korelate itu apa? Berkorelasi. Kolerasi kan. Hmm, Sepertinya lebih dekat ke in touch Kak. Berhubungan gitu artinya. Berkorelasi berhubungan. Lebih ke arah berhubungan ya berarti. Kalau Mm-mm. untuk 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 siapa tadi yang menjawab lainnya? Kak, Kak siapa ya? Kak Dia? Apa? Atau Kak Krisanto? Itu kira-kira kenapa ya jawabannya? Karena in touch itu lebih ke ini ya, ke arah dekatan gitu ya. Kak Krisanto mungkin bisa dijelaskan kenapa memilih C? Halo, Kak Krisanto? Karena maknanya berhubungan ya. Hmm. Jadi di sini itu kan dia itu mau menunjukkan kalau were often correlated with the movement of celestial body. Jadi memang di sini arahnya ke ada berhubungan dengan celestial body gitu. Untuk yang lainnya jawabannya sama juga atau bagaimana? Sebelum kita buka jawabannya apa? Kalau Kak Narulita apa Kak Narulita? Kak Narulita tadi B ya, Kak Anida juga B, Kak Laila dan Kak Ilya? Ini yang C. masih yang nomor satu Iya masih nomor atau satu. nomor dua? Nomor satu kalau saya B, karena kan berkoordinasi, correlated, ada koordinasinya antara satu dengan yang lainnya gitu loh, Kak. Mm-mm. Jadi B ya. Kemudian untuk Kak yang belum tadi siapa ya? Kak Alia ya? Kak Alia sih Bang. Kak Laila maksudku. Kak Laila C tadi Kak. C ya. Hmm. Oke, jadi di sini memang artinya agak mirip-mirip ya. Eh,
karena reading itu memang agak kompleks ya, ini agak membingungkan. Untuk di sini coordination. Coordination. Jawabannya sih ya. Jadi karena di sini itu yang cocok itu bukan 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 koordinasi, cuma eh, lebih kayak berhubungan gitu. Jadi kalau in touch itu kan berhubungan gitu. Kayak apa ya? Kalau di bahasa Indonesia kan tuh kayak semacam agak mirip gitu ya. Oh, mirip apa sih namanya? Nyambung gitu, nyambung dengan eh, celestial bodies kayak gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kemudian nomor 2, ini yang agak membingungkan ya. It is not mentioned in paragraph 1 that prehistoric peoples were interested in. Kira-kira jawabannya apa yang ini? C atau D ya? Hmm. Lainnya C, C. Teman-temannya lain juga C. The movement of star, change in the weather, migration patterns of the animal, the evolution of various planets, plants. The prehistoric people were interested in. Jawabannya benar ya, C. Jadi migration pattern. Sebenarnya di sini ada dia menyebut animals itu tidak spesifik apa. Jadi di sini itu hanya mengatakan kalau efeknya itu kepada animals dan plants gitu. Kalau di sini migration patterns itu kan spesifik ya, maksudnya migrasi gitu. Sedangkan di paragraf 1 itu nggak ada yang ngobrolin samsek tentang migrasi. Di sini hanya ada ngomong animals in their world. Jadi kayak efek animal, cuma nggak bahas secara secara eh, apa namanya migrasinya seperti apa. Namun untuk plants dan crops itu dia ngomong tentang migrating. Jadi yang crops itu tanaman. Jadi tanaman ketika herds itu migrating. Jadi yang migrating itu bukan apa namanya bukan hewan. Jadi ini agak agak ini ya agak mengecohkan. Jadi seperti itu. Jadi untuk tipe nomor 2 ini saranku untuk mengerjakannya di eliminasi aja ya. Misal the movement of the stars itu kan celestial bodies-nya tadi itu langsung coret kalau ada. Kemudian juga semacam semisal changes in the weather ini tadi kan ada ya. Jadi kayak langsung dicoret. Kemudian ini juga dicoret, dieliminasi manual aja ya. Jadi maksudnya nggak dicoret beneran tapi udah kayak di otak udah kayak dibuang gitu. Kemudian juga the evolution of various planet ini juga di X gitu. Jadi akan ada satu jawaban yang bisa digunakan untuk jawaban benar. Jadi untuk eh, negatif factual information itu triknya seperti itu agar bisa lebih cepat. Berbeda dengan vocabulary tadi, yang vocabulary tadi kan lumayan cepat ya, kayak kita kalau bisa cuma 5 detik aja langsung aja dijawab. Kalau untuk factual information atau negatif factual information itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan butuh lebih membaca secara detail. Khususnya di sini dikasih tahu paragraf 1. Jadi kita baca paragraf 1 secara mendalam baru kita bisa menentukan. Kemudian ini juga ada lagi, ini adalah eh, apa namanya inference ya, semacam semacam sinonim juga, cuma lebih spesifik. Di sini paramount. Kira-kira jawabannya apa? Paramount itu apa sih? Paramount TV. Teman-teman pada jawab apa untuk paramount? Halo teman-teman. Supreme bukan? Supreme. Yang lainnya?
This paramount important. Di sini pilihannya adalah dependable, tall, dan competent. Jadi untuk paramount itu artinya adalah sebenarnya penting. Jadi paramount sama important itu sama aja. Aku coba search ya. Paramount itu kalau nggak salah udah C2. Jadi aku pernah pakai kata paramount di IELTS dan itu lumayan tinggi nilainya. C2. Jadi teman-teman untuk vocabulary itu bisa menggunakan Cambridge Dictionary ya bagi teman-teman nanti yang ingin belajar vocabulary baik di TOEFL maupun di IELTS aku bisa sarankan menggunakan Cambridge Dictionary karena di sana sangat lengkap. Jadi ini kan paramount di sini eh, dia itu artinya itu kan more important than anything else seperti supreme gitu kayak maksudnya dia tuh benar-benar yang super power gitu. Nah, kata-kata di sini tuh kita bisa save. Jadi kalau di Cambridge Dictionary bagi teman-teman yang ingin meningkatkan vocabulary-nya itu nanti bisa di save di sini misal di eh, add to word list. Jadi nanti bisa masukkan email kalian. Ini aku jadi promosi Cambridge Dictionary ya. Tapi menurutku ini sangat berguna karena waktu IELTS aku terbantu banget dengan ini. Jadi nanti teman-teman itu akan bisa melihat kalimat-kalimat apa yang teman-teman udah simpan gitu. Nah, ini disuruh login. Aku lupa sandiku kayaknya. Udah lama tidak buka. Akun sampai log out. Iya, log out. Jadi gitu ya, teman-teman bisa menggunakan Cambridge Dictionary untuk apa namanya? Untuk mempelajari tentang vocabulary. Di sini juga ada beberapa yang sudah dikategorikan. Semisal di sini ada tentang apa ya? Bentar. Biasanya tuh ada kayak khusus untuk oh ini nih. Yang di sini kan tentang very important. Nah, ini untuk kata-kata tentang important tuh banyak banget gitu. Nah, di sini udah langsung dikasih tahu gitu. Jadi teman-teman nanti bisa lihat satu-satu, oh considerable itu apa, first grand, grade gitu-gitu gitu. Nah, di sini ada kata supreme, supreme, gimana sih bacanya? Supreme. Jadi untuk belajar apa namanya belajar vocabulary menurutku bisa eh, di Cambridge Dictionary. Jadi di sini udah jelas sih jawabannya supreme karena ada ada di tadi di ini di vocabulary-nya. Jadi artinya sama-sama important. Jadi seperti itu ya. Itu salah satu tips untuk mempertambah vocabulary karena vocabulary itu sebenarnya penting di mana-mana ya. Jadi kayak di listening pun juga penting, di grammar itu juga sangat penting karena kalau kita nggak paham kalimatnya kan juga agak bingung. Kemudian di reading itu yang sangat penting karena soal sinonim itu bisa melebihi kayak sekitar 8 soal gitu. Jadi itu sangat berbahaya apabila teman-teman nggak bisa. Oh, C2 itu iya, C2 itu level kesusahannya. Jadi untuk di bahasa Inggris itu levelnya kan ada A, B, C gitu kan. A, B, C. Nah, A itu ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. Nah, C2 itu yang native gitu. Kayak kalau IELTS itu nilainya 9. Kalau TOEFL itu kayak yang 600-an gitu loh, guys. Jadi kayak ada ada kalimat-kalimat tertentu. Nah, biasanya di TOEFL ini yang keluar tuh yang C2 C2 gitu. Jadi C2 C1 C2 itu biasanya keluar. Jadi teman-teman nanti bisa kalau gabut ya bisa baca-baca di Cambridge Dictionary ini. Misal ini kemudian dicari, kemudian disimpan, ada disimpan di add to word list ini. Cuma aku udah nggak bisa login. Nanti teman-teman login aja bisa. Kemudian juga kalau mau membaca tentang apa namanya word of the day ini juga ada. Kemudian untuk idiom, idiom kan penting banget ya untuk listening ya, apa peribahasa ya, itu juga ada di sini. Jadi semisal idiom apa ya, cause, noun, and like. Jadi di Cambridge ini udah ada idiom. Jadi nanti teman-teman juga bisa belajar tentang peribahasa di sini. Jadi ini ada. Jadi menurutku sangat berguna. Di sini juga ada idiom lain-lainnya. Jadi seperti itu. Nah ini. Nah di sini kan the word paramount itu artinya apa ya gitu. Nah kan artinya supreme ya. Jadi teman-teman langsung aja supreme gitu. Kalau teman-teman nggak tahu nanti dicocokin aja. Tadi kan penting gitu kan. Temannya penting. Nah tol kan nggak mungkin ya. Tol penting apa sih? Kok nggak nyambung gitu. Nah langsung coret aja. Kemudian dependable. Dependable itu kan depend itu kan independ. Kalau depend itu kan eh
bergantung. Kalau independen itu kan nggak bergantung kayak apa sih nama mandiri. Nah, dependable itu kan berarti artinya kalau ada able-able-nya itu berarti eh, bisa gitu. Jadi kayak bisa bergantung. Jadi dependable itu dapat bergantung gitu. Nah, kan nggak cocok ya untuk dapat bergantung penting agak nggak nyambung. Jadi langsung dieliminasi aja. Nah, Supreme ini yang masih nyambung ya karena Supreme kan teman-teman pasti udah tahu ya karena merek juga ya. Jadi kayak eh, artinya sudah sangat yang lebih tinggi itu. Nah, penting dan lebih tinggi kan agak nyambung. Kalau komputer itu kan nggak ya. Kalau komputer itu kan kayak dihitung gitu atau dikomputasikan. Jadi jawabannya adalah eh, C. Jadi untuk trik yang nomor satu dan nomor tiga itu seperti itu ya teman-teman. Teman-teman bisa jawab secepat kilat karena ini kayak hoki-hokian. Tapi kalau nomor dua itu teman-teman harus baca. Jadi kalau nggak baca nanti nggak tahu jawabannya. Kalau nomor tiga nggak baca pertanyaannya, nggak baca bacaannya bisa Mas Yan gitu. Jadi ini dikasih waktu yang lebih singkat dibandingkan yang lain untuk nomor tiga ini. Oke kita lanjut. Kemudian nomor tiga, nomor empat teman-teman menjawab apa? Which of the following would an archaeoastronomer be most likely to study? Kira-kira teman-teman jawabnya pada apa? Di sini archaeoastronomer ya udah dijawab. Jadi eh, saranku kalau udah menemukan tentang archaeoastronomi itu nanti langsung aja dicari kata-kata itu di mana tempatnya. Oke, teman-teman Kak Iria, Mbak Laila, Mbak Anida, jawabannya apa untuk ini? Teman-teman, jawabannya apa? Iya, teman-teman pada D jawabannya. Oke, kita baca terlebih dahulu. Di kalimat mana? Kira-kira Kak siapa ini yang menjawab D tadi? Kak Laila yang terakhir jawab D. Kira-kira kalimatnya di mana? Kira-kira untuk jawaban eh, apa sih yang ditertarikin oleh archaeoastronomer tuh? Ini ya, various device that made it possible to study astronomical event. Nah, kalau di sini, oh, iya di nomor 4 ya, kok masih nggak ada. Akhirnya be mostly likely to study, prepare the food, geographic formation, tools prehistoric tribe. Ini berarti kan kata kuncinya food, kemudian juga moon, kemudian di sini kalender, dan juga spacecraft. Be mostly to study. Mari kita lihat lagi. Hmm. Hmm. Proceed with wooden design structure. Monitoring and measuring astronomical events. Jadi di sini lebih ke construction dan tools ya. Kita lihat dulu. Spacecraft calendar. Analysis lunar calendar. Apakah ini lunar calendar? The field of astronomy is dedicated to astronomical knowledge of history. We've been studying historic culture and discovered various devices. Di sini ada kata-kata remnants ya. Sequel shapes.
Jadi teman-teman tadi jawabannya pada apa? D ya, tapi asal gitu ya. D. Mari kita lihat jawaban D. Enggak ya, kalau D kayaknya teman-teman kok bisa jawab D dari kata-kata yang mana? Tapi di sini masih belum mengobrolkan tentang food ya. Kalau di sini tuh remnants of ini, kemudian dia measuring astronomical events. Itu tadi record of events. Kira-kira aja ya. Jadi jawabannya adalah, bentar, mana ya tadi? Jadi lebih ke B ya. Jadi karena tidak membahas tentang food dan dia membahas tentang remnants dan lunar calendar itu melalui si bangunannya tadi. Jadi bangunannya tadi itu lunar calendar itu maksudnya adalah eh, astronomical events tadi. Jadi kayak dia itu membangun sesuatu untuk bisa mendeteksi ini. Jadi lebih berfokus ke sana dan dia tuh merecord astronomical events. Misal bulan baru tanggal berapa gitu-gitu. Jadi itu adalah cikal bakal dari lunar calendar. Di sini kan dia ngomongnya kata-katanya remnants. Remnants itu disebut. Jadi begitu. Kalau yang lainnya kan nggak disebut ya, maksudnya nggak dibahas sama sekali. Jadi eh, kalau saranku jangan berani menjawab yang itu kalau misal nggak kesebut. Jadi seperti itu. Gitu. Kira-kira teman-teman gimana tadi untuk ininya? Apakah membingungkan yang bagian nomor 4 ini? Mungkin salah satu orang bisa memberikan apa ya kendalanya gitu, kayak maksudnya susahnya di bagian bagian kenapanya gitu. Nanti aku coba kasih saran, feedback gitu. Kak Laila barangkali? Kurang paham Kak, itu banyak vocab yang susah, jadi kita nggak bisa mahamin alur ceritanya yang paragraf kedua itu. Oh iya benar. Jadi memang ini kalimatnya agak agak apa ya, agak dor gitu ya. Kayak kalimatnya itu udah vocabnya yang lumayan, jadi agak membingungkan juga. Jadi saranku untuk ini adalah sering-sering baca tentang eh, apa ya namanya berita-berita yang aneh-aneh gitu. Misal ada berita tentang NASA mengirimkan jet ke bulan gitu, atau kalau aku biasanya kayak BBC. Jadi aku nanti baca BBC gitu. Kemudian kalau nggak tahu aku cari di Cambridge gitu. Jadi itu adalah salah satu trik untuk menambah vocab. Jadi kayak nanti kalau kita baca berita kan kita kan pengen tahu ya maksudnya itu beritanya tuh intinya tuh apa kan. Nah, kita kan jadi kebiasa membaca dengan cepat. Nah, itu menurutku akan membantu teman-teman dalam membaca eh, ini apa namanya? Apa baca tentang soal-soal TOEFL. Karena berdasarkan pengalamanku untuk reading dan listening itu harus banyak praktis. Jadi kayak berbeda dengan grammar yang harus hafalan ya. Kalau listening sama reading itu nggak bisa hafalan. Ya bisa sih untuk vocabnya bisa hafalan, cuma nggak bisa serta-merta kita 1 2 bulan belajar gitu. Itu nggak bakal nyaman. Nah, yang bisa dibiasakan di push itu lebih ke habitnya. Jadi teman-teman habit baca, habit mendengarkannya ditingkatkan, bisa melalui berita, bisa melalui bagi teman-teman yang suka novel, mungkin novel. Cuma aku untuk personally nggak terlalu suka novel ya karena agak berbeda antara scientific dengan ginian, jadi agak useless aja. Cuma bagi teman-teman yang suka novel, mungkin novel-novel apa namanya novel-novel yang agak berbobot itu juga bisa untuk meningkatkan vocabulary karena memang reading memang exposure-nya harus tinggi dan kita harus kebiasa untuk nyaman membaca karena kalau kita membaca hal-hal yang ini kan kita juga butuh waktu yang agak lama ya aku tadi sendiri pun membaca kayak ini maksudnya apa sih yang bagian ininya karena ini tidak eksplisit jawabannya itu tidak kayak yang oh jawabannya di sini gitu enggak tapi di parafrase bla 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 gitu sampai dia ngomong akhirnya intinya tuh the remnants of secret shape itu tuh bakal membantu si para arkeoastronomi tadi untuk membangun sebuah apa namanya sebuah konstruksi
yang akan memprediksi tentang apa ya, tentang astronomical events, dan juga di sini juga dijelaskan juga sebenarnya untuk upcoming seasonal changes. Jadi kayak perubahan musim gitu. Apa misal musim kayak musim kemarau, musim hujan gitu. Jadi di sini memang agak eksplisit. Jadi saranku teman-teman kalau membaca eh, dipahamin secara menyenangkan aja sih, jangan dibuat jadi beban, karena kalau kalimatnya udah mulai susah, apalagi bukan yang anak science itu kan, aduh ini apa gitu. Jadi dibuat enjoy aja. Jadi seperti itu. Oke, ini agak susah ya nomor 5. Kita masih ada waktu sedikit. Mungkin aku akan mencari tipe yang soal yang lain. Oh, ini them di bagian nomor 10. Ini adalah tipe soal reference ya, inference, reference yang dia ditanya siapa gitu. Nah, the word them in paragraph 3 refers to, ini teman-teman pada menjawab apa? Paragraph 3 ada kata them. Them yang mana, weh? Teman-teman menjawab apa untuk soal nomor 10? Mari kita bahas. Ini ya. B, ada yang C. Nah, kita baca dulu. Using this system, it must have been possibly for early inhabitants of the area to predict upcoming seasonal changes and the event based on them. Based on them itu maksudnya seasonal changes berdasarkan sesuatu ya. Using this system. Jadi di sini itu tadi jawabannya apa aja ya? Marking, expert, slab, shafts. Mari kita cek. Dia tuh ngomongin apa sih sebenarnya sistemnya? One particular construction which is located in blah 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 has been subjected to construction consists of large slabs of rock to sort. The expert, the expert to the story is that slab of the rock position so that shafts of sunlight. Ini tadi sebut ya, hati-hati. Jadi yang disebut itu aku saranku diperhatikan lebih lanjut. Slabs position. Jadi slabs of rock are positioned so that shaftnya itu of sunlight fall between them and hit spiral markings. Hit spiral markings. Okay. As the sun is positioned, the progression to shaft. Nah, di sistem itu maksudnya gimana? Nah, di sini kan ada banyak yang disebut, jadi ada ya large slabs, shafts, kemudian juga spiral marking juga, kalau nggak salah expert juga disebut. Nah, them based on them. It must be possible for early inhabitants for prediction changes and the event based on them. Nah, based on them ini tuh maksudnya ke bagian apanya sih? Kalau teman-teman tadi kan menjawabnya pada C dan B. Slabs, self marking. Ya. Nah, jawabannya di uh, di sistem ini tuh maksudnya tuh yang bagian mananya gitu. Nah, kalau di sini kan dia dijelaskan kan, kalau large slabs, aku nggak tahu large slabs itu artinya apa ya, tapi itu kalau salah satu sesuatu gitu. Large slabs of rock on the top of flat surface itu bla 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 bla. Yang membuat ini itu, so the shafts of sunlight falls within them and hit spiral markings carved into the sides of a cliff. Jadi di sini yang dimaksud them ini adalah hit spiral markingsnya. Jadi markingsnya. Jadi dia tuh sebenarnya merefer ke sistem. Tapi sistemnya tuh yang bagian apa sih? Nah, yang markingsnya. Kenapa markingsnya? Karena yang markingsnya ini yang digunakan untuk mengetahui ininya tadi, mengetahui eh, untuk memprediksi ini tadi, memprediksi season dan event. Jadi ini perlu pengertian lebih lanjut ya untuk memahami rhythmnya. Biasanya kan langsung ada di kalimat pertama atau kalimat kedua. Tapi yang ini harus secara keseluruhan. Kalau expert itu kan enggak ya. Masa berdasarkan expert dia bisa memprediksi. Expert kan yang memprediksi. Jadi ini langsung di X. Kalau slabs itu kan tiangnya tadi. Jadi enggak, kalau tiangnya doang enggak mudeng dong.
karena tiangnya nggak ada apa-apanya. Atau slab stop nggak tahu siapa, tapi bukan itu karena itu large slab, bukan sistemnya. Nah, yang dimaksud sistemnya di sini maksudnya staff atau markings. Nah, kalau staffnya itu bukan, karena staffnya itu salah satu elemennya. Nah, untuk marking di sini jawabannya adalah yang benar karena markings itu adalah sistem yang untuk memprediksi tadi karena dia itu nanti akan ada uh, heat spiral markings karena eh, karena sistem itu. Jadi untuk markings ini adalah hasil dari satu sistem itu. Jadi jawabannya adalah D. Untuk ini memang butuh lebih banyak waktu ya dibandingkan untuk sinonim. Tapi saranku teman-teman tetap tetap hati-hati di bagian soal nomor ini. Gitu kira-kira ada yang ditanyakan apakah ada kendala mengenai kendala yang dialami saat mengerjakan ini? Iya, marking itu tanda. Jadi kayak saat tandanya ini yang dibuat untuk memprediksi gitu. Kalau tandanya gini, kenapa? Kalau tandanya gitu, kenapa? Kayak spiralnya tadi. Jadi seperti itu. Kira-kira ada kesusahan kah untuk mengenai reading? Karena reading ini memang harus banyak praktis ya teman-teman. Saranku sehari praktis sekali lah untuk satu set, 1 jam lah ya. Terus listening juga sekali boleh. Kalau menurutku listening itu lebih, karena di awal-awal ya mungkin karena masih fresh ya. Kalau reading kan udah di akhir-akhir jadi lumayan memakan waktu. Jadi seperti itu karena sudah 1 jam setengah. Kira-kira teman-teman masih ada yang ingin didiskusikan? Kalau TOEFL ITP ternyata paling tinggi C1 ya, iya. Ternyata C1 ya karena memang TOEFL ITP kan nggak ada speakingnya ya. Jadi kalau secara apa namanya, secara nilai itu setaranya itu C1. Karena untuk C2 itu native kayak secara apa namanya, setara native. Kalau di IELTS itu minimal nilainya 8,5. Jadi eh, speaking pun udah lumayan tinggi ya. Kalau di TOEFL kan nggak ada speaking ya. Jadi gitu. Untuk perkuliahan itu biasanya mintanya C1, B2 itu pasti kadang masih mau. B2 tapi jarang ya udah sekarang. Seperti itu. Oke, kira-kira ada yang ditanyakan atau di apa diskusikan? Tes IELTS gratis. Ih, Kak Laila mau tes IELTS ya? Aku baru berjuang tes IELTS loh. Untuk tes IELTS banyak banget websitenya. Aku kasih tahu nih sebentar ya. Tes IELTS tuh menyenangkan loh daripada TOEFL. Karena TOEFL itu susah menurutku. Kalau tesnya nanti Sika belajar lagi belajar juga. Masih Ya. lama kalau tesnya. Tapi pengen tahu. Untuk bentar aku share ya. Untuk IELTS itu bisa di sini. Ini sangat berguna banget menurutku karena ada jutaan jutaan tipe soal gitu guys. Aku share di ini ya, di chat ya. Nah, ini tuh websitenya namanya adalah IELTS online test. Nanti di sini ada listening, ada reading, ada writing, ada speaking. Untuk reading ya kita baru bahas reading, baru bahas reading. Jadi kita bahas reading. Jadi di sini tuh ada beribu-ribu apa namanya? Apa sih namanya itu? Beribu-ribu soal gitu loh guys. Jadi di sini bisa langsung start. Dan ini kayak kayak real test. Jadi lumayan lumayan membantu dan ini gratis. Kecuali speaking sama writing ya. Kalau speaking sama writing kan butuh feedback. Oke, mau disuruh login. Nanti teman-teman login dulu. Nah, itu readingnya ada di sini. Jadi untuk IELTS bisa di sini menurutku ini sangat berguna karena IELTS itu butuh praktis juga. Ih, salah password lagi. Ya begitu. Di ini ya di website ini. Aku share di itu. Karena kalau di luar negeri harus IELTS ya teman-teman. Jadi
menurutku dipersiapkan aja nggak apa-apa sih, sekalian belajar bahasa Inggrisnya gitu kan. Itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi sebelum kita akhiri kelas hari ini. Cukup ya? Kalau cukup kirim emoticon dong. Oke, sebenarnya sudah cukup ya. Karena sudah cukup,